Itu, itu. Ini buat kita. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang ngasih suara yang jejak backpacker Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan yang kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Ya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit. Dia yang lakuin. Dia ngapain pindah? Dia ngapain pindah? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh, gitu. Kemudian nanti insya Allah Linda juga akan kami dampingi, tapi kebetulan karena besok Linda sudah ada, ini saya bocorin sedikit, besok Linda sudah ada panggilan di Polda Polda Jabar, Jawa Barat. Polda Jawa Barat. Kemungkinan kami belum bisa mendampingi dan Linda juga masih meminta waktu karena anaknya sakit. Gitu. Jadi supaya terang benderang nanti ketika Linda ini muncul, apakah Linda ini yang diduga oleh kita selama ini atau oleh masyarakat Indonesia ini adalah orang yang turut serta dalam kasus pembunuhan, ataukah dia hanya sebagai perantara, ataukah dia mengetahui tapi tidak lapor? Kan ada kemungkinan-kemungkinan. Kami juga tidak bisa, kami sudah menanyakan namun jawabannya masih satu. Jadi nanti kita tinggal tunggu rekan-rekan setelah dari pemeriksaan tersebut. Saya pasti akan informasikan ya, pasti juga akan kita buka supaya tidak menjadi konsumsi publik yang negatif gitu. Jujur Linda dan keluarganya Aris Lesmana yang telah menjabat sebagai Ketua RT sejak 2015 menyatakan Peggy Setiawan jarang bergaul dengan tetangga sekitar. Menurut Aris, Peggy lebih sering berinteraksi dengan orang luar. Dia Peggy Setiawan di sini juga nggak suka bergaul. Malah yang saya tahu, dia kalau main sering keluar bukan sama pemuda di sini, ungkap Aris. Aris juga mengungkapkan bahwa sebelum Idul Fitri 2024, ia jarang melihat Peggy Setiawan di rumah neneknya di Cirebon. Sebelum Lebaran kemarin, saya nggak pernah lihat Peggy, ujarnya. Namun setelah Idul Fitri 2024, Aris beberapa kali melihat Peggy Setiawan di rumah neneknya. Rumah nenek Peggy berada tepat di samping rumah paman Peggy yang menjadi langganannya untuk memperbaiki sepeda motor. Lumayan sering sih lihat Peggy pas setelah Lebaran, karena saya sering ke rumah pamannya yang ada di samping rumah Peggy buat beresin motor saya. Soalnya kan pamannya Peggy itu buka bengkel di situ, kata Aris. Aris juga mencatat perilaku mencurigakan, ungkap Kartini menirukan kata Peggy. Mendengar curhatan Peggy, Kartini sebagai ibunda pun terus menyemangati anaknya itu, bahwa ia meminta sang anak bersabar menghadapi cobaan tersebut. Insya Allah kamu akan bebas walaupun entah kapan. Yang penting kamu sabar ya. Kalau kamu memang tidak melakukan hal seperti itu pembunuhan, biar kamu dicecar, disuruh ngaku, otomatis omongan kamu, jawaban kamu tidak, tetap tidak ya, ujar Kartini. Di samping itu, Kartini juga tak luput menceritakan kehidupan sehari-hari Peggy, di mana kata dia, Peggy yang bekerja sebagai buruh bangunan. Pekerjaan itu telah dilakoni Peggy sejak lulus dari bangku sekolah dasar. Setiap hari jadi buruh bangunan. Kelas 6 SD keluar lulus langsung kerja. Terus masuk SMP disambi-sambi kerja juga. Sehari-hari sih kerja buat ngasih makan adik-adiknya, cerita Kartini.
Untuk diketahui, beberapa waktu lalu Polda Jabar berhasil menangkap Peggy Setiawan alias Peron, di mana Peggy diduga merupakan buronan dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina dan kerabatnya Eki. Peggy berhasil melarikan diri sekitar 8 tahun yang lalu. Bahkan, Peggy menjadi kini tersangka dengan peran diduga menjadi otak dalam kasus besar tersebut. Tak hanya itu saja, Peggy juga disebut sempat mengubah nama saat bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Mengejutkan, sang ibu bocorkan pengakuan Peggy soal kasus pembunuhan Vina Cirebon. Sang ibunda Peggy Kartini kini membuat publik terkejut. Pasalnya, ia bocorkan pengakuan Peggy Setiawan alias Peron soal kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Hal ini dibocorkan ibu Peggy Kartini seusai dirinya menjenguk Peggy di jeruji besi Polda Jabar. Saat menjenguk kepada Kartini, Peggy mengaku bahwa dirinya tidak terlibat dalam tindak pidana dugaan pemerkosaan disertai pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di Polda waktu saya mau pulang, saya bilang, "Nak, yang sabar, ini ujian kamu. Kamu melakukan pembunuhan enggak?" "Enggak mah, saya niat kerja buat nafkahin adik-adik saya," dari Peggy. Saat tinggal di rumah neneknya, setiap kali keluar rumah, Peggy selalu memakai masker dan topi. Pas habis lebaran, juga kan suka lihat Peggy, tapi setiap keluar rumah, dia suka pakai masker sama topi. Kalau nggak pakai topi, ya pakai jaket yang ada kupluknya sama maskernya juga, ucap Aris. Aris juga menceritakan bahwa pada tahun 2016, polisi sempat mencari Peggy di rumah neneknya. Tahun 2016 juga sempat ramai di rumah Peggy. Setahu saya, waktu itu polisi cari Peggy, tapi Peggy-nya nggak ada di rumah. Polisi cuma membawa sepeda motor milik Peggy, jenis Suzuki Smash, dan waktu itu saya nggak tahu kenapa Peggy sampai dicari polisi, ujarnya. Ia mendengar bahwa pada tahun 2016, Peggy telah pergi ke Bandung menemui ayahnya dan kembali lagi ke rumah neneknya beberapa tahun kemudian. Tahun 2016 saya dengar Peggy udah pergi ke Bandung tuh, tuturnya.